Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam kebaikan. Insya Allah pada pagi hari ini, pada kesempatan pagi hari ini, kita akan mempelajari tentang rangkaian paralel. Pembahasan kali ini merupakan pendalaman dari pembahasan kita sebelumnya. Sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang rangkaian listrik, dan rangkaian listrik itu terbagi menjadi dua, yaitu rangkaian seri dan paralel. Pada kesempatan ini, kita akan menjelaskan lebih dalam apa itu rangkaian paralel. Baik, berbeda dengan rangkaian seri yang disusun sebaris ya. Ini ada beberapa penjelasan. Yang pertama, bahwasanya rangkaian paralel itu berbeda dengan rangkaian seri. Kalau rangkaian seri dia disusun secara sebaris sejajar, sedangkan rangkaian paralel merupakan rangkaian listrik yang disusun secara bercabang, di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri yang tersambung kepada sumber energi. Nah, akibatnya teman-teman bisa melihat pada gambar ini ya. Ini dua lampu L1, lampu pertama, L2 lampu yang kedua. S1 saklar pertama, S2 saklar kedua. Jadi ketika aliran listrik ini dialirkan ke masing-masing daripada lampu ini, maka semua lampu akan menyala. Seandainya pada S2 ini lampunya mati atau saklarnya ini terbuka, artinya aliran listrik tidak bisa mengalir ke L2, ke lampu pertama, ke lampu kedua. Sehingga apakah lampu yang pertama ini akan tetap menyala? Maka jawabannya adalah iya, karena L1 tidak membutuhkan aliran dari L2, ya, tidak terhubung. L1 tetap terhubung pada sumber listrik atau sumber energi, maka dia akan tetap menyala walaupun L2-nya atau lampu yang kedua ini mati. Begitupun sebaliknya, jika L1 mati, maka L2 akan tetap hidup, karena lagi-lagi ini adalah rangkaian paralel, rangkaian yang bercabang. Artinya satu rangkaian dengan rangkaian yang lainnya, atau cabang yang satu dengan cabang yang lainnya tidak saling ketergantungan, semuanya saling berdiri sendiri ya. Baik, lanjut. Nah, ini ada penjelasannya, bahwasanya jika salah satu aliran listrik terputus, maka tidak akan berdampak pada arus listrik di cabang yang lain, sehingga cabang yang lain akan tetap menyala. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bagaimana ketika lampu C mati, maka lampu A dan B akan tetap menyala. Karena kenapa? Karena ini lampu A, lampu B memiliki cabang sendiri. Dia memiliki cabang yang sendiri, sehingga dia akan tetap menyala. Begitupun sebaliknya nanti, ketika lampu A atau B yang mati, maka lampu C akan tetap menyala. Karena kenapa? Karena lampu C memiliki aliran listrik sendiri. Karena ini bercabang. Itu ya teman-teman, sederhana. Kemudian rangkaian paralel ini lampunya akan lebih terang ya. Lampunya akan lebih terang karena daya yang diberikan itu akan sama diberikan ke lampu A, lampu B, lampu C akan diberikan daya yang sama, diberikan energi yang sama. Maka lampunya akan tetap menyala dengan terang. Kita akan memperhatikan pada gambar ini, sama pada gambar sebelumnya ada L1 dan L2 bercabang ya. Pada rangkaian tersebut, lampu L1 dan L2 dipasang secara paralel, bercabang betul ya. Ini bercabang. Yang kedua, jika lampu L1 padam, maka lampu L2 akan tetap menyala karena aliran listrik dari baterai
dapat melewati cabang kabel yang lain. Nah, ketika lampu pertama ini mati atau padam, maka lampu yang kedua akan tetap menyala. Kenapa? Karena ya, dari energi dari kutub positif akan tetap mengalir ya. Kutub negatif juga tetap akan mengalir ke L2. Tidak terputus alirannya sehingga dia akan tetap menyala. Itulah keuntungan dari adanya rangkaian paralel. Nah, ini adalah ciri-cirinya. Sudah kita ketahui bahwa ciri-ciri rangkaian paralel adalah arus listriknya mengalir melalui dua cabang atau lebih ya. Jadi dia mengalir dua cabang atau lebih. Di sini ada 3, A, B, dan C. Ada 3 cabang yang tersusun ya. Dia memiliki cabang 2 atau lebih. Kemudian ciri yang kedua, jika salah satu rangkaian putus, maka lampu yang lain akan tetap menyala. Seperti yang kita jelaskan sebelumnya bahwa jika lampu yang satu mati atau padam, maka lampu yang lain akan tetap hidup karena ini memiliki cabangnya masing-masing. Ciri yang ketiga, lampu menyala lebih terang sehingga baterainya akan mudah habis. Kenapa mudah habis? Karena yang pertama, ya, lampu yang digunakan banyak ya. Ada A, ada B, dan C. Kemudian daya yang digunakan pun akan digunakan lebih besar sehingga memungkinkan baterai yang digunakan akan cepat habis atau sumber energi yang digunakan akan cepat habis. Semakin banyak penggunaan listriknya maka ya sumber daya listrik itu akan cepat habis. Sama halnya jika kita menggunakan banyak lampu di rumah maka membutuhkan tegangan listrik yang besar. Karena kalau tidak menggunakan tegangan listrik yang besar, maka akan terjadi konslet ya, gitu ya, teman-teman. Ini ada kekurangannya. Kekurangan rangkaian paralel membutuhkan komponen listrik yang lebih banyak. Tadi sudah dijelaskan oleh saya bahwa ketika kita menggunakan rangkaian paralel, maka kita harus siap menggunakan komponen listrik itu yang lebih banyak. Tegangan listriknya harus lebih besar karena kita menggunakan secara bercabang. Yang kedua, dalam pembuatannya membutuhkan biaya yang cukup besar. Nah, tentu kalau kita membutuhkan tegangan listrik yang besar, kita mengeluarkan biaya yang lebih besar seperti itu. Dan cara untuk pembuatannya pun membutuhkan biaya yang besar, betul sekali. Nah, adapun kelebihannya, ini kelebihan dari paralel. Apabila listrik paralel mengalami kerusakan, maka komponen yang lainnya tetap berfungsi tanpa gangguan. Tadi sudah dicontohkan ya, sudah dijelaskan bagaimana ketika salah satu dari rangkaian paralel itu mati, maka rangkaian yang lainnya atau cabang yang lainnya tidak akan terganggu karena mereka memiliki cabang masing-masing, memiliki aliran listrik masing-masing. Nah, adapun pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari dapat kita temukan di dalam rumah kita ya. Contohnya, jika salah satu lampu di ruangan di rumah kita padam, maka lampu yang lain tidak akan mati. Kita mematikan lampu di ruang tamu, maka lampu di dalam kamar kita tidak akan mati selama kita tidak mematikannya. Begitu ya. Bukan berarti kita mematikan lampu di ruang tamu, maka lampu di ruang tidur kita mati. Tidak seperti itu. Itu namanya rangkaian listrik yang seri. Kalau yang paralel, dia ya tidak semuanya mati karena masing-masing memiliki cabang ya. Masing-masing memiliki cabang atau aliran listrik ya. Di kamar memiliki alirannya sendiri, di ruang tamu memiliki alirannya sendiri, sehingga ketika kita tidak mematikan salah satunya, maka hanya salah satunya saja yang mati atau padam. Begitu ya teman-teman. Kemudian yang kedua, dapat kita temukan juga pada lampu lalu lintas ya. Rangkaian listrik paralel dimanfaatkan pada lampu lalu lintas. Contohnya pada gambar ini, L1 adalah lampu merah, L2 lampu kuning, L3
adalah lampu hijau. Setiap lampu ini menyala sendiri-sendiri karena berada di percabangan yang berbeda-beda. Masing-masing memiliki cabangnya masing-masing ya. Yang lampu pertama, lampu merah punya cabangnya sendiri, lampu kuning cabangnya sendiri, lampu hijau juga memiliki cabangnya sendiri. Nah, ketiga rangkaian tersebut terhubung dengan baterai, sehingga jika salah satu dimatikan atau rusak, maka tidak mempengaruhi rangkaian yang lainnya. Jadi rangkaian yang lainnya akan tetap hidup. Ketika lampu merah yang menyala, maka lampu yang lainnya padam misalnya. Lampu yang lainnya padam, lampu yang merah akan tetap menyala. Begitupun sebaliknya. Ya, begitu teman-teman. Sangat sederhana sekali. Intinya kalau untuk rangkaian paralel ini, ya ketika rangkaian yang satu atau cabang yang satunya padam, maka tidak mempengaruhi lampu yang lain karena masing-masing memiliki aliran listrik sehingga tidak berpengaruh sama sekali. Baik, teman-teman, itulah penjelasan sederhana singkat tentang rangkaian paralel. Semoga teman-teman bisa memahaminya lebih baik. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.